Semua orang tentu mengenal Bandara Soekarno-Hatta. Namun, kita mungkin menganggapnya hanya nama dan melupakan sosok di belakangnya. Namun demikian, bandara ini, Soekarno, dan negara Indonesia tidak akan ada tanpa Hatta. Ia adalah salah satu intelektual terkemuka yang bangsa ini miliki. Muhammad Hatta. Sosok yang berbeda, bahkan bisa juga disebut gila. Karena sebelum Indonesia merdeka, Bung Hatta pernah bersumpah untuk tidak menikah. Dan ternyata sumpah tersebut ditepati oleh beliau. Sangatlah luar biasa bukan? Bahwa Bung Hatta ini sangat mencintai bangsa Indonesia. Kalian semua mau tahu nggak fakta lain mengenai sosok Bung Hatta ini? Yuk kita cari tahu. Hai semua, perkenalkan nama aku Carlos Vigo dari Penabur Secondary Kelapa Gading. Nah, hari ini aku akan membahas mengenai salah satu profil pahlawan Indonesia yang mungkin dapat menginspirasi kalian semua. Beliau adalah Muhammad Hatta. Biografi yang akan aku bahas pada video kali ini dapat kalian gali lebih dalam lagi pada buku seri Tempo Hatta, Jejak yang Melampaui Zaman. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita simak penjelasannya. Nah, di awal video aku sempat memberitahu bahwa Bung Hatta pernah bersumpah untuk tidak menikah sebelum bangsa ini merdeka. Ia menepati janjinya itu dengan menikahi Ibu Rahmi pada tanggal 18 November 1945, tepat 3 bulan setelah Indonesia merdeka. Muhammad Hatta atau akrab disapa Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hatta menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ekonomi yang juga dikenal sebagai Handels Hoger School yang terletak di Rotterdam, Belanda. Bung Hatta adalah seorang ahli ekonomi kerakyatan, khususnya di dunia perkoperasian. Hal inilah yang membuat beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Selain itu, Bung Hatta juga merupakan tokoh yang aktif dalam organisasi, baik itu organisasi pelajar maupun organisasi politik. Selama 11 tahun, Hatta bergulat dengan berbagai aktivitas pergerakan di Belanda, termasuk memimpin organisasi pelajar dari tanah air di Eropa, Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini dibentuk oleh para pelajar Indonesia di Belanda untuk membantu usaha meraih kemerdekaan Indonesia. Hatta memainkan peran penting dalam proses mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Dia adalah wakil Soekarno dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Selain itu, bersama Bung Karno, dia merancang dan menulis naskah proklamasi. Nah, dari beberapa fakta tersebut, bisa kita lihat bukan betapa pentingnya peran Bung Hatta dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta adalah seorang tokoh pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta, Kabinet Hatta kedua, dan juga Kabinet Republik Indonesia Serikat. Hatta adalah sosok yang cerdas, piawai dalam berpolitik, dan juga diplomasi. Selain yang sudah aku sebutkan tadi, ada banyak peran penting Bung Hatta dalam mempertahankan persatuan Indonesia. Dan ini adalah salah satunya. Jadi teman-teman, sesaat setelah kemerdekaan, negara ini langsung dihadapkan dengan permasalahan sikap Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka ingin mengambil alih negara ini. Sehingga pihak Belanda melakukan serangan militer kedua atau sering disebut agresi militer Belanda yang kedua. Karena Belanda telah melanggar perjanjian Linggarjati dan juga perjanjian Renville. Hal ini semakin memperburuk keadaan, bahkan merugikan Indonesia. Kejadian ini membuat negara kita pernah menjadi negara federasi seperti Amerika loh, dengan berlakunya Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi, berkat kecerdasan dan kehebatan Bung Hatta dalam diplomasi, Bung Hatta berhasil untuk menyatukan kembali bangsa ini ke dalam bentuk NKRI.
melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya Bung Hatta dalam mewujudkan integrasi bangsa. Sebagai sosok yang sederhana dan juga nasionalis sejati, Bung Hatta selalu mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Muhammad Hatta bukan hanya sekedar orang yang berada di belakang proklamator kita. Soekarno dan Hatta berjalan beriringan dengan hubungan yang seperti cinta dan benci. Terkadang mereka bertengkar hebat di kolom-kolom surat kabar. Mereka saling mendebatkan pemikiran-pemikiran mereka yang tak jarang saling berseberangan. Perdebatan atas perbedaan pendapat ini sering berlangsung panas dan terlihat tak mungkin bersatu. Akan tetapi, di balik itu semua, mereka adalah sahabat karib. Pasangan sehati yang namanya sulit dipisahkan dalam sejarah perjuangan Republik ini. Hatta adalah rekan yang setia, bahkan sampai di akhir penghujung usia sahabatnya yang dikasihinya, yaitu Soekarno. Bangsa ini berduka ketika Bung Hatta meninggal pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pada 23 Oktober 1986, Bung Hatta dan Bung Karno diberi gelar resmi sebagai pahlawan proklamasi. 14 tahun kemudian, setelah reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Bung Hatta dan Bung Karno sebagai pahlawan nasional pada tanggal 7 November 2012. Banyak sekali yang bisa kita teladani dari sosok Bung Hatta. Pertama, dia adalah tokoh yang berjuang mati-matian untuk memperjuangkan keutuhan NKRI. Kendati medan perangnya bukanlah medan perang darah dan keringat, dia turut berperang melalui diplomasi. Semasa bersekolah di Belanda, Bung Hatta rajin membaca buku tentang ilmu politik yang membuatnya menjadi tokoh yang pandai berdiplomasi. Bung Hatta juga berperan aktif dalam organisasi politik. Beliau mengikuti konferensi internasional di Perancis. Bahkan, beliau juga pernah memimpin rapat internasional presidium menentang imperialisme dan juga kolonialisme di Brussel, Belgia. Berbekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan saat merantau ke negeri Belanda, Bung Hatta berhasil mengamalkan ilmu dan pengalamannya untuk bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Oke teman-teman, seperti itulah gambaran tentang tokoh Bung Hatta serta peranan beliau dalam mewujudkan persatuan bagi bangsa Indonesia. Saya, Karel Lustigo, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.